Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui sahabat Nabi Salman bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi SAW, dari Nabi SAW. Hadis nomor 332. Qala, Nabi bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang kamu berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, berbuka puasalah dengan tamr, kurma. Kenapa berbuka puasa dengan kurma? Karena badan kita dari pagi kekurangan kalori. Orang yang kurang kalori badannya lemah. Maka paling bagus dia makan yang lembut-lembut, yang lunak-lunak, kurma masak. Jangan langsung musangking. Kurma. Anak yang baru lahir namanya Abdullah, nama ayahnya Zubair ibn al-Awwam, nama maknya Asma binti Abi Bakar. Anak pertama yang lahir di Madinah sesudah hijrah, dibawakan ke Nabi, dikunyahkan Nabi kurma, cairan kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, anak yang baru lahir tadi kedinginan, supaya badannya hangat, dimasukkan manisan, itulah dia kurma. Jangan langsung dikasih bandrek susu. Jadi anak yang baru lahir pun bagus pakai itu. Yang baru buka puasa pun memang bagus. Beda kurma zaman dulu sama sekarang. Dulu kurma itu makanan pokok, sekarang kurma jadi cemilan. Jadi zaman dulu makanan pokok itu zaman Nabi 4. Yang pertama kurma, yang kedua gandum, yang ketiga anggur kecil sebesar kelingking dijemur kering, kita menyebutnya kismis, orang Arab menyebutnya zabib. Yang keempat susu kambing yang dijemur dikeringkan, kita menyebutnya mentega. Itulah makanan pokok mereka. Sekarang berubah, makanan pokok orang sekarang adalah nasi. Dan nasi mengandung gula, mengandung karbohidrat. Akhirnya sekarang orang tidak lagi makan nasi, makan sayur, makan buah, makan ikan. Diet karbo. Tidak boleh makan karbohidrat. Jadi banyak orang-orang tua sekarang dilarang anaknya makan nasi. Jangan makan nasi, mak. Jangan makan nasi, ya. Kata mak sama ayahnya, dulu kami makan tiwul zaman PKI. Sekarang udah ada duit sedikit, kau larang pula makan nasi. Gara-gara takut gulanya naik, takut karbohidrat, gemuk, dan lain sebagainya. Jadi bagus makan kurma. Allah bisa karena biasa. Dulu menunggu kurma ini menunggu jamaah haji pulang. Saya sempat merasakan masa susah dapat kurma ini.
Sekarang kurma berserak-serak, kurma impor. Zaman sudah berubah, jadi bagus anak-anak kita dibiasakan makan kurma. Fa innahu barakatan, karena sesungguhnya kurma itu ada barokah. Barokah, ada tempat yang barokah. Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah ya beruku, artinya onta yang berdiri turun ke bawah, itu barokah. Onta berdiri waktu dia turun ke bawah itu. Kalau binatang turun, apa bahasa kita, bahasa Indonesia? Bersimpuh. Bersimpuh itu orang biasanya. Kalau binatang bersimpuh jadi-jadian ya. Saya belum dapat lagi bahasa padanannya. Kalau bahasa Arab ada, la yaburuku ahadukum kama yaburukul ibilu. Janganlah kamu turun macam turunnya onta. Hadis tentang larangan sujud tangan duluan. Karena onta itu waktu turun dia duluan. Mana udah ada onta bertangan? Duluan kaki depan. Jadi kita waktu mau sujud itu lutut dulu. Habis lutut baru tangan. Karena setelah ditengok-tengok onta itu kaki depan duluan baru kaki belakang. Kata Nabi jangan. La ya buruku. Jadi barokah ya buruku artinya unta turun. Apa hubungan barokah dengan unta? Misalnya kita sama-sama beli rumah di sini. Sama-sama beli rumah tipe 36 di Jalan Kamboja di samping Masjid Al-Musalla Al-Hijrah. Sama, berdekat-dekatan rumah kita. Satu blok, satu jalur, satu perumahan, satu developer, satu harga. Datang unta, tiba-tiba turun ke rumah saya. Maka yang barokah itu rumah saya. Kenapa barokah? Karena ada unta. Saya dapat hewan tunggangan unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta, saya dapat daging unta, saya dapat tulang unta, saya dapat susu unta, saya dapat kencing unta. Maka tanah saya itu disebut dengan barokah. Kalau bahasa Arab, bahasa yang selalu dipakai ziyadatul khair, ada kelebihan. Kalau bahasa orang Melayu, betuah. Nah, betuah itu padanan yang mendekati barokah. Anak saya ini betuah nih Pak Ustadz. Sejak dia ini lahirlah agak bertambah rezeki kami sedikit. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man, good luck, good so beruntung, good baik, luck beruntung, wish me luck. Wish doakan, mi saya luck beruntung. Jadi merek rokok. Jangan dipotong pula jadi iklan. Luck, L-U-C-K, luck. Lucky man, orang yang selalu beruntung. Dalam cerita orang Melayu yang selalu beruntung aja, Pak Belang. Nah, innahu barakatan. Jadi ada buah yang berkah, buah kurma. Belum ada lagi berita si Anu makan kurma naik kolesterol. Nah, si Anu makan kurma naik darah tinggi. Nah. Tapi kalau si Anu makan kurma kemarin habis itu kunang-kunang mati. Ada kurma. Tapi katanya kurma itu bisa juga naikkan darah tinggi Pak Ustaz. Belum ada kan kita dengar berita lagi. Rupanya kurma mejol dari Amerika, 1 onnya 100.000, sekilo 1 juta, diletakkan di ruang tamu. Agak banyak tamu itu sedikit ngambil, itu mau naik darah tinggi. Wow aja gue tengok munyahnya ini. Itu maka jarang diletakkan orang kurma mejol. Yang diletakkan orang kurma kari, kurma biasa.
Hafal kita saking itu yang kita tengok kan. Di kurma. Fa illam yajid tamran, kalau dia tidak dapat kurma, tak ada kurma, falma, maka berbukalah dengan air. Kenapa? Ususnya sudah 13 jam tak ada masuk makanan berat. Jadi waktu masuk kurma yang lembut manis itu, usus itu latihan. Macam orang mau main bola, lari tipis-tipis, pemanasan. Air masuk, segarlah dia. Tapi jangan air dingin, masuk air es. Bayangkanlah kenal pot biker subuhan, baru panas-panas, siramkan air dingin ke kenal pot, letup dia. Usus yang tidak masuk makanan dari pagi, siang, sore, tiba-tiba dimasukkan langsung es cincau, santannya di situ, gulanya di situ. Nah, kalau masuk air putih, air swam, bahasa Inggrisnya warm water, global warming, pemanasan global. Warm water, bahasa Melayunya suam-suam kuku, air suam-suam kuku. Itu bagus, minum air hangat. Saya jumpa orang tua umur 80-an, 90. Apalah minuman Bapak? Air hangat kuku, Pak Ustaz. Saya kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin minum air hangat. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis minum dingin. Karena tak ada jadwal ceramah. Kalau ceramah saya minum air dingin, hilang suara saya. Tak kuat. Tapi ada ustadz yang minum air dingin. Di atas meja itu air es. Almarhum Ustadz Ferry Idham. Kalau dia ceramah mesti ada Allahumma firlahu warahmatullahi. Kakak kelas saya Musa. Falma'u air fa innahu tahurun, karena air itu suci. Rupanya makanan yang lain tak suci. Suci. Durian suci, rambutan suci. Kenapa tahur di situ? Suci dari unsur-unsur penyebab penyakit. Gula, diabetes, kolesterol. Kolesterol ada dalam 3: daging merah, seafood, dan jeroan, usus, bagian-bagian dalam. Nah, itu dia yang paling bagus. Saya kalau jumpa orang tua, pertama saya tanya, apa makanan Bapak? 70, 80, 90. Jumpa orang 85. Kata dia, saya Pak Ustadz, sayur bening-bening, sayur katu, pucuk ubi, bayam, bening tak pakai minyak, bawang, cabai, tomat, bawang putih, jahe, kasih air, masukkan. Dan ikannya tidak digoreng, dibakar. Itu masuk, saya suka. Jadi goreng minyaknya udah dipakai pula 2-3 kali, minyak jelantah. Kemudian santan. Saya dulu kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pagi-pagi masuk dosen, profesor. Tak ada angin, tak ada hujan. Seandainya saya jadi menteri besar, seandainya saya jadi Perdana Menteri, kata dia, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong semua batang kelapa. Kami pun terkejut. Rupanya baru balik dari rumah sakit. Kata dokter, kolesterol tinggi. Sebab apa? Santan. Air putih, tahur. Kenapa suci? Tak ada mengandung unsur penyakit. Tapi ternyata rupanya air putih sekarang pun tidak tahur. Kita letakkan air di gelas, biarkan agak beberapa hari, itu bibir gelas itu kelilingnya kuning. Dan sebagian sumur, khususnya di tempat kita di Rimbo Panjang ini, kalau diletakkan beberapa hari, minyak naik ke atas. Karena di bawah ini rupanya endapan kayu hutan-hutan yang mengendap beberapa ribu tahun yang lalu,
itu menggumpal di bawah menjadi apa namanya, gambut. Gambut itu tidak bisa dibuat. Di gurun pasir tak ada gambut karena tak ada hutan. Sedangkan kita ini dulu hutan. Kok tahu Ustaz hutan? Ya namanya rimba panjang, hutan. Jadi kayu itu tumbang membusuk. Nah, itulah dia menjadi gambut. Hutan gambut terbesar di dunia ada di Riau, biosfer 700.000 hektar. Datang orang barat, PBB, naik pesawat, naik helikopter, ditengoknya hutan gambut, difotonya 700.000 hektar, tidak boleh dibangun apa-apa karena ini hutan gambut, kata dia. Dia tak tahu di dalam itu ada manusia. Nama daerahnya Bagan Bening. Seluruhnya orang pindah. Orang udah beranak cucu, anak pinak di situ. Mana bisa nyuruh orang pindah? Mereka bertahan di situ. Tapi tak ada bangunan, tak boleh ada sekolah. Masuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, sudah 3 tahun berdiri, anak sudah hafal Al-Quran. Kok bisa kalian buat bangunan? Buat bangunan kayu. Kata dia tak boleh beton, kayu banyak, buat kayu. Susahnya. Yang penting mau. Tahur suci. Kenapa air ini kalau dimasukkan ke botol sekian hari kuning, busuk? Tapi kenapa ada air yang diletakkan di dalam botol, diletakkan di depan ruko, kena matahari berbulan-bulan, bertahun kok tak busuk? Berarti airnya ada sesuatu. Airnya sudah dicampur pakai bahan kimia. Maka saya tanya dokter, apa yang paling bagus diminum zaman sekarang nih Pak Dokter? Air sumur yang dimasak Pak Ustaz. Balik lagi zaman kecil dulu, mak abang masak air. Kan belakangannya aja air galon-galon. Dulu di kampung air sumur dimasukkan ke dalam ceret, masuk ke dalam dandang, dimasak. Saya Pak Ustaz, kata Pak Dokter, di rumah saya air sumur bor yang masuk ke dalam, karena kalau ini campur kaporit, ini campur pemutih, diminum sekarang, nanti 10-20 tahun akan datang baru kena ke buah pinggang, kena ke darah, kena ke daging. Efeknya secara simpelnya segini, kita makan pisang, kulit pisangnya kita buang ke tanah. Setelah 2-3 hari kulit pisangnya seminggu, sebulan hancur, menyatu dengan tanah. Tapi kalau kita minum pakai botol plastik, kita buang ke tanah, 100 tahun botol tak hancur. Tidak bisa didaur ulang. Tanah tak sanggup mengunyah botol itu. Begitulah lebih kurang kalau bahan asing masuk ke badan kita. Masuk pisang, hancur dia. Sebagian jadi darah, jadi daging, jadi sampah, hilang. Tapi kalau masuk bahan plastik ke badan kita, dia jadi penyakit. Jadi kanker, jadi tumor, jadi kista, jadi macam-macam. Jangan makan yang aneh-aneh. Kalau memang mau makan ayam, potong ayam, goreng ayam, makan ayam. Kalau memang mau makan kambing, potong kambing, goreng kambing, gulai kambing, makan kambing. Jangan makan tepung rasa ayam, makan tepung rasa kambing. Tak ada ayamnya, tak ada kambingnya. Kambing pun heran nengok tepung itu. Kok macam aku, kata dia. Dia hanya perasa. Rasa-rasa ayam, rasa-rasa kambing yang diolah lalu dimakan oleh anak kita. Anak kecil SD sudah kena diabetes. Anak kecil SD udah kena. Jadi dunia ini rusak. Maka jangan. Saya makan mie ayam, makan sate, makan soto, tidak pakai saus, tidak pakai kecap. Itu kan lagu abang tukang bakso. Karena saus bukan cabai, bukan bawang, bukan tomat, tepung yang dicampur bahan kimia pakai perasa, rasa-rasa bawang, rasa-rasa tomat, padahal tidak, tak ada.
Maka hati-hati anak-anak kita. Paling bagus adalah air putih. Fa'innahu tahurun. Kalau mau makan, makan. Saya tidak makan olahan. Saya kalau makan ayam, kalau daging, makan daging. Wa qala, Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma satu. Sadaqatun, cuma dapat sedekah. Sedekah diambil dari kata sadaqah. Sadaqallahul azim. Sedekah artinya berarti sedekah benar. Benar. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu cakap itu benar atau tak benar? Pasti ada sodako. Benar tak cakap ini? Mana buktinya? Buktinya sodak. Pakai alif. Sodak. Apa dia? Mahar. Datang laki-laki, kupinang kau adinda. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Betul tak cakap laki-laki? Kalau memang betul, berarti dia datang bawa sodak. Sodak artinya mahar. Kalau cuma datang bawa mawar, belum sodak. Bawa mahar. Sodak, bukti. Kalau memang betul bukti percaya sama Allah, mana buktinya? Sodak. Bayar sodak. Itulah bukti. As-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu, sedekah. Wa 'ala dzir rahimi. Tapi kalau bersedekah kepada zi punya rahim, yang punya hubungan rahim. Yang punya hubungan rahim. Saya dengan adik saya punya hubungan rahim. Karena saya dari rahim emak saya, dia pun dari rahim, satu rahim. Lalu saya punya anak, namanya Mizyan Hazik Abdillah. Adik saya ini punya anak, namanya Maulana Habibi Abdillah. Sama-sama Abdillah itu namanya. Mereka ini pun juga zirahim, karena nenek mereka satu. Mak mereka lain, ayah mereka lain, nenek mereka satu. Nah, ini orang yang punya hubungan rahim ini disebut dengan zirahim. Maka istilahnya disebut dengan silatu, yang ada hubungan rahim. Silaturahim. Biasakan untuk menulis tarombo, silsilah nasab. Saya di rumah almarhumah mak saya buat sebesar pintu cetak. Syekh Abdurrahman atau emak saya punya anak pertama Siti Fatimah, adiknya Siti Rukiah. Dari jalur ini Siti Aminah, adiknya Syekh Muhammad Ali, adiknya Siti Hadiah. Dari jalur ini ada lagi anaknya Abdul Latif. Yang ini punya anak lagi ke bawah, punya anak, yang ini punya cucu. Jadi ketika Idul Fitri, Idul Adha, acara kenduri, cucu-cucu itu dites, ditanya, apa hubungan kau sama dia? Apa ya? Bisa dia jawab, baru THR keluar. Jadi dia sebelum datang tuh udah mikir dulu. Nah, sekarang banyak anak-anak tak tahu, pas ditanya, itu siapa? Entah, sering datang ke rumah ayahnya. Tak tahu dia urutan nasab jalur ini, tak tahu. Kalau saya dulu, memang almarhumah emak saya suka bercerita. Kau sama ini nenek kalian adik-beradik, kau sama ini adik beradik, kau sama ini dua sangkutan dari ayahnya begini, dari emaknya begini. Jadi memang ibu perlu bercerita. Laki-laki tak bercerita. Kalau kita laki-laki malas bercerita, tulis, gambar, print, apalagi zaman sekarang mudah, bawakan ke warnet, ke tempat orang yang paham, nanti dicetak banner, tempel, supaya anak-anak kita tahu zirahim, yang punya hubungan silaturahim. Kalau kita kasih hanya kepada orang miskin, nilainya cuma satu. Tapi kalau kita kasih kepada orang yang ada hubungan rahim, sintani, dia punya nilai dua.
Yang pertama shadaqatun, sedekah. Yang kedua silatun, ada hubungan rapat lagi, silaturahim. Makanya daging kurban itu cara pembagiannya pertama fakulu minha, bagianlah, makanlah sebagiannya. Makanlah sebagiannya maksudnya akala min kabidi udhiyatihi, setelah disembeli ambil hatinya sesuap, cuci, kasih limau, garam, bakar, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir semua. Itu the best, yang paling bagus. Tapi ada versi yang kedua, sulus, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Kenapa jiran kerabat dapat padahal mereka mampu? Kita kasih dia daging, dia tiap hari makan daging. Kita yang makan daging setahun 2 kali, dia tiap hari makan daging. Kenapa kita kasih lagi? Begitu datang 1 bungkus 2 bungkus dari Pak Pulan, oh dekat balik silaturahmi. Ya, kita ucapkan salam tak menjawab, kirim WA tak membalas, kirim ucapan selamat Idul Adha tak juga ada respon, kirim daging baru senyum sedikit. Pas dapat daging agak senyum dia kalau coba. Rupanya 1 kilo. Kalau 2 kilo agak lebar senyumnya sedikit. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun. Hadisnya level hasan. Sanadnya bersambung. Riwayatnya adil. Riwayatnya dhabit, tidak ada syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. Tidak ada illat, sababun hafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, ada sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Cukup 5 syarat, hadisnya sahih. Tapi kalau kurang sikit, sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak ada syadz, tidak ada ilat. Kenanya di pasal 3 ini. Riwayatnya khafifud dhabitnya agak kurang. Suruh dia menghafal 100 hadis, yang bisa di store-nya cuma 75. Ini hasan. Begitu kata dosen kami dulu. Kalau 175 yang dia bisa ingat, hasan. Dihafal 100 tinggal 5 dhaif, dihafal 100 hilang semuanya, keluar pula hadis yang tak ada dalam hadis, maudhu, hadis palsu. Rawahu Tirmidzi hadisul hasan. Sepakat ulama, hadis hasan layak dijadikan dalil hukum, dalil amal. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf hadis dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, dhaif. Allahumma laka suntu, dhaif. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, dhaif. Utlubil ilma walau bis-sin, dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat 5. 1, bukan dalil akidah. 2, bukan dalil hukum fikih halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, motivasi beramal, fadail amal. Misalnya antum diminta nanti memberikan pembekalan kepada anak-anak tamat SMA supaya mau kuliah. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datang salah satu anak di situ yang sudah mulai suka ngaji. Dhaif itu Ustaz. Memang betul hadis itu dhaif.
tapi dia cukup 5 syarat, bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih tentang menuntut ilmu, dan dia untuk motivasi beramal. Jawab, jangan kita waktu dibantah anak-anak gitu kita marah, itu mematikan kreativitas dia. Dia anak-anak baru belajar, dia suka dialog, dia mau menengok ada tak dalil lain. Atau kita marah, alah kau berapa kitab yang kau baca? Kita pun berapa kali lah yang kita baca rupanya. Macam banyak aja bacaan kita. Jawab dengan baik supaya dia tahu, oh ternyata boleh. Selama ini hanya dia buka satu web. 333. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar, bukan nama. Nama dia siapa? Abdullah. Wa an ibni Abbas, Ibnu Abbas, bukan nama, anak Abbas. Siapa nama dia? Abdullah bin Abbas. Wa an ibni Amr bin Mas'ud, anak ibni Amr bin Abdullah bin Umar bin Al-As. Nama dia Abdullah. Wa an Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam level ini, karena ini level anak-anak sebaya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam, ini seumuran, satu level. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk. Abdullah bin Mas'ud sebaya ayah mereka. Tapi karena kita hidupnya sekarang, bayangan kita sahabat Nabi ini seumuran semua. Tidak, tak seumur mereka ya. Waktu Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Jarak antara Nabi dengan Umar 2 tahun. Lebih tua Nabi. Berapakah umur Umar bin Khattab waktu Nabi Muhammad meninggal? 61 tahun. Jarak Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Berapakah umur Ali waktu Nabi meninggal? 33. Jadi jangan bayangkan Ali dengan Abu Bakar sebaya. Abu Bakar 61, Ali 33. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Abu Bakar 61, Ali 33, Abdullah bin Abbas 15. Anas bin Malik 20 tahun. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis ini yang muda-muda ini. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah 30-an. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis yang muda-muda itu. Jadi jangan bayangkan yang sahabat Nabi itu tua-tua semua, anak-anak. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kanat tahti imra'atan, saya punya istri. Begitu cara menerjemahkannya. Tahti di bawah saya, imra'atan, saya punya istri. Wa kuntu uhibbuha, dan saya mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha, tapi ayah saya enggak suka sama dia. Faqala li, kata ayah saya, talliqha, ceraikan istrimu. Apa itu? Saya tak mau mengikut ayah saya karena saya cinta. Fa'ata Umarun Nabiyya, lalu ayah saya Umar datang menjumpai Nabi. Maka fadzakara dzalik, dia menceritakan itu. Faqala Nabi berkata, talliqha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceraikan dia. Jadi yang diikut itu cakap anaknya atau cakap bapaknya? Cakap bapaknya. Misalnya ayah antum bilang sama dia, aku tak suka aku nengok bini kau itu, ceraikanlah bini kau itu. Terus antum ceraikan atau tidak? Berdasarkan hadis, antum
antum ceraikan, karena Umar menyuruh Abdullah bin Umar. Yang